Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur sekalian. Kita berada di Makam Wonototo, Desa Bangsalan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Di sini kita akan menyaksikan bagaimana lokasi situs Wonototo. Saya kali ini bersama dengan teman-teman dari Reoknesia dan juga dari Afleganong. Kita akan kolaborasi bersama untuk menelusuri situs Wonototo ini. Bagaimana keadaan situs ini dan bagaimana kondisinya serta sebaran apa saja yang ada di sini. Mari kita lihat dan kita simak bersama. Yuk. Sedulurku sekalian, daerah Wonototo dahulu adalah sebuah hutan yang sudah rusak, bekas dibabat orang lain dan ditinggal pergi karena tanahnya tidak rata, padas dan corah. Kian mungkin dalam buku Sejarah Desa-Desa Ponorogo, yang babat pertama adalah Kyai Kanawi dan temannya 2 orang, yaitu Sukro dan Tolib. Kanawi dengan ditemani 5 anak laki-lakinya mempeng babatnya. Begitu juga dengan 2 temannya yang lain. Kemudian menjadilah babatan tadi sebuah desa. Karena pada waktu babat menemukan pohon asem, maka oleh Kyai Kanawi dinamakan Asem Kadek. Kyai Kanawi kemudian diangkat menjadi kepala desa di Asem Kadek. 3 orang kepala desa yang sudah ada di Asem Kadek, yakni Kyai Kanawi, Kampret, dan Marto Rejo. Sedang pada daerah yang tadinya dibabat orang dan ditinggal pergi, dari tanah yang tidak rata menjadi rata, padas dan curah menjadi indah, maka daerah tersebut diberi nama Dukuh Wonototo. Sedulurku, tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa Punden Wonototo ini awalnya atau diberi nama juga Gedong Suru. Pun demikian, ada yang bilang yang dimakamkan di daerah sini adalah Mbah Brayut. Entah mana yang benar, kami belum bisa mencari keabsahan dari sumber lain. Selain itu juga, Eyang Prowijoyo menuliskan, saelore Desa Asem Kadek ana kaline urute kali Wilangan, ing kono wis ana desa aran Desa Bangsalan. Reneng desa loro mau ora amba, mula banjur didadekake siji jeneng Desa Bangsalan. Eyang Prowijoyo dalam bukunya Sejarah Desa-Desa di Ponorogo yang ditulis tangan ini, di halaman yang ke-224 menuliskan ada beberapa kepala desa yang menjadi kepala desa di Bangsalan, yang dimulai dari Eyang Sastro Karyo. Sedulur sekalian, kita telah menelusuri di dalam makam dari situs Wonototo ini. Di dalam pagar kita bisa melihat satu tadi ada lumpang atau watu lumpang yang berada di utara makam. Di situ Watu Lumpang itu adalah satu simbol
pertama buka lokasi atau buka wilayah, disebut Hangyang Pelumpang, dengan harapan bisa tanah yang ditempatinya itu bisa subur. Yang kedua, kita juga melihat batu bata besar, batu bata merah yang besar yang ukurannya jumbo. Ini entah ya, kalau di Pasar Pon mungkin ini batu ini sudah termasuk batu besar, karena pengrajin batu bata Pasar Pon saat ini tidak mungkin membuat batu bata yang sekian itu besarnya. Berarti ukurannya sudah agak kecil daripada batu bata itu. Dan itu bisa jadi adalah bentuk bangunan lama ada di situs Wonototo ini. Yang ketiga, kita melihat adanya arca Lembu Andini dan juga ada Dewi Parwati atau Durga, ini disebut ini. Dan bisa juga ini adalah sebuah simbol bahwasanya di sini dulu pernah ada peradaban. Entah ini peradaban apa, dan mungkinkah sosok ibu atau disimbolkan dengan Durga atau Parwati ini adalah sebuah kesuburan, simbol kesuburan, harapan subur, atau bagaimana kita bisa melihat dari sini, dari Wonototo ini. Selanjutnya kita akan melihat bahwasanya ada satu kata bahwasanya di Wonototo adalah masuk desa Bangsalan. Nama Bangsal ini adalah pasti Istana Raja. Kalau kita lihat bahwa Istana Raja ini ada dua, yakni Istana Raja tempat raja bekerja itu disebut Bangsal. Yang kedua adalah Puri. Puri adalah kediaman raja. Nah, mungkinkah Bangsalan ini dulu sebuah tempat atau sebuah lokasi di mana istana kerajaan berada? Lantas istana kerajaan mana? Ini yang saat ini masih kita cari dan masih kita telusuri lebih lanjut, dan juga kita melihat sekeliling dari situs Wonototo ini. Monggo. Sedulurku sekalian, batu ini berjumlah dua, berada di ladang depan situs Wonototo. Batu ini seperti yoni karena ada cereknya, tetapi lubangnya tidak dalam. Mungkinkah ini juga sebuah ombak? Kita belum bisa memastikan lebih lanjut. Kita mencoba menyusuri lokasi-lokasi di sekitar situs Wonototo. Mungkinkah ada sebaran-sebaran lain pada benda cagar budaya ini? Sebab bisa saja ada bentuk-bentuk lain di sekitar lokasi dari situs ini. Sedulur sekalian, kita mencoba menyisir tepian sungai di samping Punden Wonototo. Bagaimana sebetulnya keadaan tepi sungai? Dan sekiranya ini adalah tempat lokasi dari ibu kota kerajaan, tentunya sungai ini melingkar karena menjadi beteng tersendiri untuk masuk ke ibu kota kerajaan. Mungkin bisa saja demikian. Maka marilah kita telusuri sungai di dekat Punden Wonototo dan simak terus channel Tonatan TV.
sedulur sekalian, setelah kita menyusuri Punden Wonototo di dalam makam dan di komplek area situs, juga di luar pagar, tadi kita lihat ada dua benda, itu yoni atau ompak. Kalau ompak kok metu cereknya, kalau yoni kok tertutup seolah-olah. Tutupnya itu batu atau tanah, atau kita tidak berani, yang jelas. Tapi itu adalah benda cagar budaya juga, karena itu terbuat dari batu dan dibentuk pada waktu itu. Terus kita susuri sedikit sungai yang di area situs Wonototo. Mungkinkah sungai itu melingkar untuk mengitari kota raja, atau sungai itu dulu telah berubah? Nah, tapi bagaimanapun nama bangsa tetap melekat kepada pikiran saya seperti bangsal Manguntung, yakni sebuah istana raja untuk bekerja. Itu kalau saya. Monggo yang lain, bila ada perbedaan pendapat atau bentuk usulan dan saran tentang penelusuran di situs Wonototo ini, silahkan tulis komentar di kolom komentar, sehingga kita bisa berdiskusi bersama. Akhirnya demikian dulu apa yang bisa kita sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, Asesanti, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan, salam budaya, rahayu waras.